Cuba korang tengok skor ni. Sebelum game diorang cakap apa? Aku nak tanya, sebelum game aku nampak komen-komen korang tu. Katanya nak bantai Malaysia 6-0 lah, 8-0 lah. Tamatlah sudah Alkisah kami. Ada peningkatan Malaysia menang Indonesia. Aduh, apa benda ni, sombong kan? Gimana ceritanya bisa kalah dari Malaysia? Gimana ceritanya, teman-teman? Ambiar. Publik sepak bola tanah air benar-benar dibuat terdiam dan tak percaya. Mimpi Garuda Muda untuk terbang tinggi di Piala AFF U17 2026 harus hancur berkeping-keping. Setelah sempat jemawa sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U17 justru gagal total melangkah ke babak semifinal. Dan yang lebih menyakitkan, kegagalan ini langsung disambut sorak-sorai sombong dari netizen Malaysia yang menyebut kita hanya king sosmed. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya hanya di FR96 TV. Semua berawal dari pertandingan yang sangat menyakitkan melawan musuh bebuyutan, Malaysia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad asuhan pelatih lokal kita justru tampil loyo dan tanpa taktik. Kita dipaksa menyerah 1-0 oleh Harimau Malaya Muda yang tampil lebih efektif. Harapan terakhir ada di laga melawan Vietnam. Namun apa daya, Garuda Muda hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Dengan hasil ini, Indonesia resmi tersingkir lebih awal, sementara Malaysia dan Vietnam melenggang ke semifinal dengan kepala tegak. Melihat kegagalan ini, netizen Malaysia langsung menyerbu kolom komentar media sosial. Gimana ceritanya bisa kalah dari Malaysia? Gimana ceritanya, teman-teman? Memang ini kelompok usia, which is kita nggak bisa langsung ngejudge, langsung menghujat. Tetapi kalau kita bisa lihat secara level permainan, ini kita bicara soal level permainan. Makanya kemarin lawan Timor Leste menang 4-0, oke, menang. Tapi banyak PR, makanya gue bilang juga, terutama di babak kedua banyak sekali PR. Dan itu terlihat di pertandingan kali ini bahwa lawan Malaysia, ini belum lawan Vietnam, belum lawan Thailand loh. Itu aja udah keteteran. Bahkan di babak pertama itu kita jelek sekali mainnya. Passing, kontrol, which is itu adalah hal yang paling dasar dalam sepak bola, itu tidak dikuasai dengan baik, tidak dieksekusi dengan baik oleh pemain-pemain dari timnas kita. Memang ini masih tahap belajar. Ini baru match kedua bagi coach Kurniawan Widianto, jadi kita belum bisa judge. Jadi semoga nanti pertandingan selanjutnya lawan Vietnam itu jauh lebih baik, walaupun sebenarnya lawannya jauh lebih kuat. Dan ya kita berharap saja kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Oke? Semangat terus, Garuda Muda. Segitu dulu. Timnas Indonesia U17 kalah atas Malaysia U17 dengan skor 1-0. Iya, kita kalah lawan Malaysia, guys. Aduh, kacau. Yaps, padahal kita mendominasi permainan dari babak pertama sampai babak kedua. Apalagi tadi di babak kedua kita banyak memiliki peluang, namun sayang belum ada yang terkonversi menjadi gol. Dan ya, atas kekalahan ini, peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke partai semifinal itu kecil, guys. Karena mau tidak mau, di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia U17 harus mengalahkan Vietnam U17 yang hari ini membantai Timor Leste ini, kalian lihat. Aduh, 10-0 cowok. Ini mah ngeri nih Vietnam, guys. Aduh, kira-kira bisa menang nggak ya kita lawan Vietnam? Aduh, tapi masih nggak terima kalah lawan Malaysia. Kok bisa gitu? So, kalau menurut kalian gimana? Pendukung timnas pasti paham, boleh kalah tapi jangan sama timnas Malaysia. Dan Indonesia harus kalah 1-0 dari Harimau Malaya di ajang Piala AFF U17. Dengan hasil ini sepertinya timnas Malaysia bakal lebih diuntungkan, karena di pertandingan terakhir Malaysia akan ketemu Timor Leste, sedangkan timnas Indonesia harus ketemu lawan berat Vietnam. Sedih sih, tapi mau gimana lagi? Apakah Coach Kurniawan Widianto akan mundur karena hasil ini? Gimana menurut kalian? Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Kalau gua pikir-pikir, timnas Indonesia bisa aja main di Piala Dunia 2026 kalau dapat hadiah dari FIFA. Aduh.
Ya, dikutip dari salah satu jurnalis ESPN, Luis Carlos, bahwa FIFA diklaim mempertimbangkan untuk adanya playoff tambahan Piala Dunia 2026 karena kalau adanya kasus Iran gagal tampil di Piala Dunia 2026 ya karena perang, dan kabarnya akan diikuti oleh 2 negara dari Eropa dan 2 negara dari Asia. Ngapa Eropa ikut-ikutan ya? Mau lolosin Italia kah? Tapi kalau dari Asia, kandidat terkuatnya yaitu adalah ya Uni Emirat Arab atau bahkan Oman. Udah dah, kita jangan banyak berharap dah. Timnas Indonesia aja 0 poin di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Aduh, tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kok bisa sih kalah dari timnas Malaysia? Padahal main di kandang sendiri. Kemarin bilangnya mau juara. Ini lawan Malaysia aja kedodoran, apalagi lawan timnas Vietnam ini nanti. Gile. Full time, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Malaysia dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan mengoleksi 3 poin sama seperti Malaysia. Sedangkan Vietnam dipastikan lolos dengan koleksi 6 poin. Lawan terakhir timnas Indonesia nanti Vietnam, sedangkan timnas Malaysia akan ketemu Timor Leste di pertandingan terakhir. Dengan kondisi seperti ini, timnas Indonesia diwajibkan menang agar bisa memperpanjang asa di turnamen Piala AFF U17. Ini sangat disayangkan, bermain di kandang sendiri, Indonesia justru kedodoran. Kecolongan lewat gol dari corner kick, timnas Indonesia tidak bisa membalas hingga peluit babak kedua dibunyikan. Benar-benar banyak yang harus diperbaiki, mulai dari passing, mulai dari kontrol bola, mulai dari pergerakan bola. Selalu deadlock apabila bola sudah melewati garis tengah. Bingung gitu, bola mau dikemanain, strikernya juga nggak buka ruang, mau ngesut dari jarak jauh juga jadi tendangan keluar angkasa. Ya, kita doakan aja dan semoga bisa menang melawan Vietnam di laga terakhir. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Kalau gua pikirin makin pusing ya. Performa timnas Indonesia U17 di ASEAN U17 Championship 2026 karena berikut adalah klasemen akhir Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Timnas Indonesia finish di peringkat ketiga dengan perolehan 4 poin. Dengan hasil akhir klasemen ini, Timnas Indonesia U17 dipastikan tidak lolos ke babak semifinal ASEAN U17 Championship 2026. Aduh, 16 hari lagi loh menuju Piala Asia U17 2026. Bermain di Arab Saudi, satu grup sama Jepang, Tiongkok, Qatar. Aduh, gue gak tahu lagi dah. Ini emang perlu evaluasi besar-besaran supaya kedepannya jauh lebih baik. Menurut tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Lawannya hanya timnas Vietnam. Timnas Indonesia hanya bermain imbang dan resmi. Indonesia U17 resmi tersingkir dari turnamen Piala AFF 2026. Gile. Full time, timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Vietnam dalam laga penentuan di Piala AFF 2026. Hasil imbang atas Vietnam sama sekali tidak membantu timnas Indonesia untuk melangkah ke babak semifinal Piala AFF 2026. Permainan Indonesia juga tidak berkembang selama 2 babak, dan ini merupakan hasil yang layak diterima oleh timnas U17. Ayo, tegakkan kepala kalian dan terima kasih atas perjuangannya selama turnamen Piala AFF. PSSI harus segera mengadakan evaluasi karena timnas U17 akan bermain di Piala Asia. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Let's go. Kalau gua pikir-pikir, timnas Indonesia U17 wajib dievaluasi besar-besaran karena timnas Indonesia U17 tidak lolos dari fase grup ASEAN U17 Championship 2026. Ya, berakhir sudah pertandingan timnas Indonesia U17 melawan Vietnam, berakhir imbang dengan skor 0-0. Di sini timnas Indonesia U17 memakai tactical defense counter, terus-terusan digempur oleh Vietnam. Gak bisa kayak
gini nih, nggak bisa. Harus benar-benar dievaluasi secara teliti dan mendalam. Yang seharusnya ajang ini sebagai persiapan Piala Asia U17 2026 yang notabene-nya timnas Indonesia tergabung dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Berat semua tuh lawannya, ngeri-ngeri nggak tuh? Sekali lagi tetap semangat, konsisten, dan terus belajar untuk kedepannya lebih baik lagi. Tapi ini sebenarnya udah bagus loh, nggak kena bantai, malah bisa nahan imbang. Tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Beda pelatih, beda hasil. Beda pelatih, beda kualitas. Berikut ini adalah hasil pertandingan dari dua pelatih timnas U17. Gila. Nasib timnas U17 berada di ujung tanduk kegagalan total. Uang timnas Indonesia U17 sangat-sangat tipis untuk melaju ke semifinal. Saat ini timnas U17 berada di bawah asuhan Coach Kurniawan. Hasil beberapa pertandingan, baik uji coba ataupun turnamen resmi dari dua pelatih. Timnas U17 dilatih di bawah asuhan Coach Nova. Piala AFF U16 2024. Dari 5 pertandingan, timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Coach Nova hanya kalah sekali dari Australia. Menang lawan Singapura 2-0, lawan Filipina menang 3-0. Bahkan kita lawan Vietnam berhasil membuat babak belur Vietnam dengan skor 5-0. Di kualifikasi Piala Asia U17, Indonesia tidak pernah terkalahkan. Menang lawan Kuwait 1-0, menang lawan Mariana 10-0, dan seri saat melawan Australia. Piala Asia U17 2025, menang lawan Korea Selatan, menang 4-1 lawan Yaman, menang 2-0 lawan Afghanistan, dan kalah 6-0 dari Korea Utara. Sedangkan timnas U17 di bawah asuhan Kurniawan, dari 5 pertandingan, timnas U17 baru meraih 1 kali kemenangan saat melawan Timur Leste dengan skor 4-0. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Pelatih kebanggaan kita semua katanya mau kembali ke timnas Indonesia tanggal 30 April pengumumannya, yaitu Shin Tae-yong, teman-teman. Ini nggak tahu ya, apa maksud dari berita ini? Apakah hanya clickbait atau betul-betul STY akan kembali ke timnas Indonesia, entah menjadi tim pelatih dari tim kelompok umur atau bagian dari manajemen timnas, kita nggak tahu. Yang jelas STY kan memang sudah sering ke Indonesia ya, jadi kalau balik ke Indonesia itu sudah biasa. Tapi balik ke timnas Indonesia ini yang menjadi pertanyaan, apakah dia betul-betul akan di-hire lagi menjadi pelatih timnas junior. Kalau dibilang dia cocok untuk timnas junior itu sudah terbukti ya, dengan U19 dia bangun U20 terus U23 sampai hampir olimpiade ya untuk 4 besar. Itu sudah luar biasa sekali, dan dia sudah terbukti lah ibaratnya bisa mengolah pemain-pemain muda kita. Jadi kalau untuk kelompok umur gue rasa sangat possible, dan ya kita dukung saja kalau betul-betul terjadi. Itu bagus sekali. Oke, segitu dulu. Siapapun yang segrup sama timnas Indonesia udah pasti masuk grup neraka nih, Bray. Yang mana yang gue yakini bahwa peringkat timnas Indonesia itu tidak sebanding dengan kualitas pemainnya. Yang mana nilai pasar kita kemungkinan bisa 600 miliar something. Ini adalah 24 negara yang ikut dalam Piala Asia Arab Saudi 2027 nih, Bray. Terdiri dari 4 pots yang dibagi dari peringkat ranking FIFA-nya. Dan Indonesia sendiri masuk dalam pot 4. Yang mana ini datanya gue ambil dari Asia Goals, dan setiap pot akan menyumbang satu negara untuk satu grup. Kita berandai-andai aja ya, coba Indonesia kita tarik garis lurus nih. Indonesia pot 4, pot 3-nya Thailand, pot 2-nya Irak, pot 1-nya Jepang. Lo bayangin aja, kurang neraka apa tuh grup. Dan untuk pembagian grup akan diadakan tanggal 9 Mei nanti ya, Bray. Gue berharap banget Indonesia bisa dapat lawan yang gak terlalu susah lah, agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi menurut lo gimana nih, Bray, tentang bagian pots ini? Tulis di komen, dan lupa follow gue.